Halo dokter, ada pasien dokter datang dengan keluhan berat badan terus menurun. Nah, dokter perlu pastikan apakah penurunan berat badan ini disengaja atau tidak disengaja. Penurunan berat badan yang tidak disengaja itu bisa saja disebabkan oleh kondisi medis yang serius loh, seperti kaheksia atau sarkopenia pada pasien lansia. Penyakit kronis yang menyebabkan penurunan berat badan seperti gagal jantung, PPOK, gangguan reumatologi, sirosis hepatis, penyakit ginjal kronis, atau tuberkulosis. Penurunan berat badan yang nggak sengaja juga bisa disebabkan oleh gangguan pencernaan seperti malabsorpsi atau inflammatory bowel disease. Bahkan gangguan hormonal kayak DM dan hipertiroid bisa menyebabkan berat badan turun terus loh, atau jangan-jangan keganasan. Nah, makanya penting banget nih buat dokter tanyakan ya, pasien itu sengaja menurunkan berat badannya atau enggak. Kalau misalkan enggak, dokter perlu mencari tahu lebih lanjut apakah ada tanda-tanda yang berbahaya. Misal, apakah pasien batuk terus-menerus selama lebih dari 3 minggu, dyspnea persisten, atau hemoptysis. Jangan-jangan pasien terkena TB atau gangguan jantung. Nah, dokter perlu periksa paru-paru dan jantung pasien lebih lanjut ya. Mungkin dokter perlu menyarankan juga tes dahak atau sekalian juga ronsen dada. Atau pasien mengalami gangguan BAB, seperti perubahan kebiasaan BAB selama lebih dari 6 minggu dengan perdarahan rektal atau perubahan kebiasaan BAB pada pasien usia lebih dari 55 tahun tanpa mempedulikan ada tidaknya perdarahan rektum. Karena kalau ada, kita curiga adanya kanker kolorektal nih dok. Pada kondisi seperti ini, dokter bisa menyarankan screening tes feses. Baru setelah itu melakukan endoskopi atau mungkin bukan keluhan gangguan BAB, tapi memang ada benjolan atau massa yang teraba. Contohnya benjolan di payudara atau di lokasi lain, kayak di daerah leher, ketiak, atau selangkangan. Nah, dokter perlu periksa juga ya kelenjar getah bening pasien secara menyeluruh. Sebelum kita lanjut, dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website Alomedica tersedia nih e-course untuk berbagai bidang, yang narasumbernya nggak perlu dokter ragukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Alomedica. Udah gitu, sekarang e-course kita ber-SKP Kemkes loh. Yuk ikuti e-course Alomedica sekarang! Jadi, yang penting adalah menggali apa penyebab dari menurunnya berat badan pasien walau nggak disengaja. Karena itu bisa saja disebabkan oleh gangguan jantung, gangguan pada paru-paru, infeksi, gangguan pada pencernaan, kanker, atau akibat hormon juga. Terus, jangan lewatkan kemungkinan penurunan berat badan itu disebabkan oleh gangguan psikiatri. Apalagi kalau pasien dokter mengalami suasana hati muram yang persisten selama lebih dari 2 minggu, atau gangguan ingatan yang secara bertahap memburuk. Karena 1/3 kasus penurunan berat badan yang nggak direncanakan itu justru disebabkan oleh masalah psikis, seperti gangguan makan, gangguan psikotik, atau Alzheimer. Nah, itu dia tanda bahaya berat badan turun. Jika berat badan turun tanpa disengaja, gali terus kemungkinan yang terjadi karena bisa saja pasien ternyata mengalami kondisi medis yang memprihatinkan. Untuk tanda-tanda bahaya lainnya, dokter bisa baca di artikel Alomedica. Like dan share video ini ke teman-teman dokter. Subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica!